dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in ila nabiyya ba'da. Ayyuhal muhadirul kiram, pemirsa yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda kembali menyaksikan program yang insyaallah selalu senantiasa menambah hasanah keilmuan kita, khususnya ilmu keimanan dan keislaman kita, yakni di program Hasanah Islam Metro TV. Dan kali ini kami akan mencoba untuk membedah kitab suci Al-Quran dengan metode tafsir teosofi, yakni buah karya dari guru kita, Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, yang kali ini juga hadir di sini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazalan bihudurikum. Dan kali ini, Prof, kita dengan metode pendekatan tafsir teosofi dari Prof Nazar ini, di Hasanah Islam kita kali ini kita akan mencoba untuk memahami apa makna yang terkandung dari ta'awudz. Ta'awudz ini sebagaimana kita ketahui, selalu senantiasa kita coba ucapkan untuk membentengi diri kita dalam semua aspek kehidupan, yang kali ini apalagi penuh tantangan. Dan untuk membahasnya telah hadir di sini tadi Prof Nazaruddin Umar, juga ada jamaah yang telah hadir di masjid kebanggaan kita di Masjid Istiqlal ini. Assalamualaikum semuanya yang hadir di sini. Baik. Kita niatkan bersama-sama untuk menimba ilmu di majelis yang mulia ini kepada Prof Nazaruddin Umar terkait dengan bagaimana dan apa sebenarnya kandungan dari ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Prof, langsung saja saya bertanya terkait dengan pengertian ta'awudz ini dalam konteks ajaran Islam dan apa sebenarnya makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafadhal, Prof. Baik, ya. Ketika kita akan membaca Al-Quran, ya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan. Itu di dalam surah An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana? Dari syaitan yang terkutuk. Kenapa kita harus memohon perlindungan? Pertama, ya, karena kita itu manusia itu lemah. Lemah artinya kita gampang tertipu, tergoda, terdekonsentrasi oleh setan. Karena itu kalau kita akan membaca Al-Quran, kita akan fokus, ya. Karena Quran itu adalah kalamullah, kitab Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Karena itu supaya kita itu fokus, kita mendapatkan hakikat maknanya, maka kita diminta untuk memohon perlindungan supaya Allah Subhanahu wa taala itu mencegah setan itu untuk tidak menggoda kita. Nah, karena kalau kita lihat substansinya ta'awudz itu ada 5, ya kan. Pertama, apa yang kita sebut dengan hakikat memohon perlindungan. Al-isti'adzah. Apa hakikatnya memohon perlindungan itu tadi yang ditanyakan. Kenapa kita harus memohon perlindungan? Yang kedua adalah pemohon perlindungan al-musta'id. Kita yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoda oleh setan. Dan yang ketiga, sang pemberi perlindungan al-musta'adzubih. Ya. Dan yang keempat, makhluk yang hendak dijauhi setan al-musta'adzu minhu. Dan yang kelima, tujuan memohon perlindungan. Ya. Nah, jadi 5 poin ini yang kita akan bahas di dalam hal ini. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya untuk menghayati ini. Prof Nazar, terkait dengan ta'awudz ini di Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 sendiri, Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Dari perintah Allah langsung ini, apa sebenarnya
makna yang terkandung dalam ta'awudz ini sehingga pentingnya, begitu penting angga Allah memerintahkan untuk hal ini? Tafadhal. Iya, pertama kita itu manusia ini lemah ya. Karena kita lemah maka tentu kita harus memohon perlindungan kepada yang maha kuat. Ya kan? Siapa yang maha kuat itu? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Dan itu juga rahasianya Allah sebetulnya dibocorkan kepada kita. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ya kan. Jadi artinya apa? Kalau ingin orang itu selamat, selalulah minta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung, iya kan? Nah, karena kita posisinya sangat lemah dalam hal ini, maka kita dimohon untuk di-backup oleh Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pelindung gitu. Itulah yang disebutkan dalam ayat tadi. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain ya kan? Iya. Baik, Prof, terkait dengan perintah dari Allah ini, adakah momen-momen lainnya di saat kita membaca ta'awudz ini selain membaca Al-Quran, Prof? Sebetulnya apapun yang hendak kita akan lakukan itu ya, apa perbuatan, mau makan, mau apapun juga ya. Sebelum membaca basmalah itu adalah terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. Coba kita lihat di musabaqah tilawatil Quran. Iya. Kalau ada qari atau qaryah dalam musabaqah tidak membaca ta'awudz, itu bisa satu cacat, itu satu kelemahan. Kan diawali dulu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa langsung bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dulu. Baik. Karena salah satu akhlaknya membaca Quran itu adalah ta'awudz. Dan setiap kali membaca Quran itu juga dianjurkan membaca ta'awudz sebelum baca basmalah. Maka itu Imam Syafi'i dan mazhab pengikut mazhabnya itu, sebelum kita membaca Al-Fatihah itu kan ada ayat pertamanya basmalah kan? Iya. Nah, dianjurkan kita untuk membaca ta'awudz walaupun di dalam keadaan tersembunyi. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Bisir ya, Prof ya. Jadi selalu harus membaca ta'awudz dalam keadaan sir, tersembunyi. Kenapa? Karena kita mohon perlindungan dari Allah akan hal ini. Iya. Baik, Prof, ini dalam Allah sendiri memerintahkan terkait dengan ta'awudz ini secara letterlek disebut syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk. Man huwa syaitan? Siapa sebenarnya syaitan ini, Prof? Dalam ajaran Islam. Iya, di dalam terminologi itu banyak sekali, bisa kita ambil dari akar kata syatana ya. Syaitan itu artinya sesuatu atau sosok figur yang sangat halus ya. Bisa membuat kita itu tertipu, bisa membuat kita itu sangat-sangat terdekonsentrasi ya. Bisa membuat kita itu linglung, bisa membuat kita itu tidak fokus ya. Maka itu disebut syatana di situ. Syaitan itu bisa membuat kita itu terkonsentrasi, bimbang, bingung ya. Karena itu syaitan itu juga bisa melakukan banyak hal yang tidak produktif untuk kita semuanya. Karena memang tugasnya setan itu akan untuk mengecoh kita itu untuk tidak dekat dengan Allah. Maka itu semakin kita berusaha mendekati Allah, semakin bekerja keras iblis setan itu untuk mendekati kita. Ya, siapapun yang mau naik ke langit mendekati Tuhan, maka disitulah kita akan digoda oleh setan. Coba kita kalau lihat sholat itu. Pada saat kita sedang sholat itu, kadang-kadang justru pada saat kita sholat itu, asyik kita menghayal tuh. Semua barang-barang yang terlupakan itu bermunculan pada waktu sholat. Ya kan? Program-program cerdas itu bermunculan pada waktu kita sedang sholat. Anehnya setelah sholat, pikiran cerdas itu buyar, hilang lagi. Nah itulah sampai ada ulama yang mengatakan begini, pikiran cerdas yang Anda lakukan itu, yang Anda programkan, jangan sampai muncul dalam sholat. Karena itu sudah dijamah oleh setan ya kan. Nah inilah sebabnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya setan itu tidak memprovokasi kita untuk mendekonsentrasikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita harus fokus kepada Allah. Tapi kalau kita
tergoda oleh setan, kita nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena setan itu sangat halus, sangat canggih untuk membuat pengecohan pada diri kita sendiri. Baik, maka sangat penting untuk kita meninjau kembali ta'awudz kita. Kita mau beribadah, sudahkah kita mengucapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik atau belum? Dan Prof dan juga Anda pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kami akan terus membahas bagaimana sebenarnya ta'awudz dan juga perannya dalam kehidupan sehari-hari kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan berikut ini. Kita akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.